Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Leni Oktaviani, mahasiswa semester 4 dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pembelajaran organisasi. Mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pembelajaran organisasi. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Hal itu dapat berupa ilmu yang baru dan masih banyak lagi. Sedangkan organisasi pembelajaran merupakan sebuah proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi atau perusahaan yang secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan perubahan yang ada pada organisasi atau perusahaan. Organisasi akan menghadapi tantangan perubahan organisasi berupa pemimpin, manajemen, dan komunikasi yang buruk. Learning Organization atau organisasi pembelajaran pertama kali dipopulerkan oleh seorang ilmuwan bernama Peter Senge dalam bukunya yang berjudul The Fifth Discipline tahun 1990. Buku tersebut berfokus pada pemecahan masalah kelompok dengan menggunakan metode pemikiran sistem untuk mengubah perusahaan menjadi organisasi pembelajar. Berikut merupakan teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner. Yang kedua, classical conditioning. Yang ketiga, social learning theory. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner. Di sini, kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Kemudian yang kedua yaitu classical conditioning. Di sini Ivan Pavlov, seorang ahli psikologi dari Rusia, telah melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian, begitupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu social learning theory. Di sini Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek yang pernah terjadi di masa lalu. Model pembelajaran masyarakat. Di sini terdapat 4 model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, attentional process atau proses memperhatikan. Di sini, individu atau narasumber akan memperhatikan apa yang pembicara katakan dan fokus pada pembicara. Kemudian, mereka akan mengabaikan faktor lain yang menurut mereka tidak penting. Yang kedua yaitu retention process atau biasa disebut dengan proses mengingat. Di sini narasumber akan mengingat apa saja poin-poin penting yang telah disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga yaitu reproduction process atau proses mesin untuk meniru. Di sini merupakan kegiatan produksi yang menggabungkan dari satu bagian ke bagian yang lain melalui beberapa tahapan yang berupa proses untuk menjadi barang atau berbentuk jasa. Di sini mesin berfungsi untuk mengerjakan tugas manusia atau menggantikan tugas manusia seperti mengemas dan masih banyak lagi. Hal tersebut bertujuan agar pekerjaan mereka cepat selesai dan lebih menghemat waktu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu reinforcement process atau biasa disebut dengan proses pemberdayaan atau penguatan. Proses ini merupakan respon positif yang diberikan oleh pembicara kepada narasumber
dengan tujuan memberikan informasi atau umpan balik untuk memantapkan dan meneguhkan hal-hal tertentu yang dianggap baik sebagai suatu tindakan, dorongan maupun koreksi, sehingga narasumber dapat mempertahankan atau meningkatkan pembelajaran organisasi tersebut. Itulah sedikit penjelasan mengenai pembelajaran organisasi. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.